subscribe to my channel. And also press this bell icon. Keberadaan bangunan bersejarah di kota Subang memang begitu banyak, baik di masa prasejarah maupun di masa kolonial. Salah satunya yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah PLTA Cinangling yang terletak di Desa Sampit, Kekdaun, Kabupaten Subang. Bangunan yang dibangun pada tahun 1936 terletak di ruas jalan alternatif yang menghubungkan antara Kalijati Sagalaherang. PLTA Cinangling merupakan generasi pertama pembangkit listrik tenaga air tertua di Jawa Barat. PLTA Cinangling dibangun untuk memenuhi kebutuhan akan perkebunan-perkebunan di kawasan Subang yang dimiliki Kongsi Dagang Pitelan atau Pamanukan Enciasen London yang kala itu dipimpin oleh Peter William Hofland. Di dalam bangunan terdapat mesin generator pembangkit listrik yang dibuat Asterois perusahaan Swiss yang menghasilkan daya sekitar 1900 PK untuk mengaliri listrik ke perkebunan Jalupan, Gunung Tua, Tambak Sari, Ciater. Tak jauh dari area PLTA sekitar 300 meter ke arah selatan, terdapat irigasi Cikopi yang mengairi air untuk penggerak turbin yang didapat dari Sungai Curugagung di bagian hulu. Dari dinding batu bertulisan VOLTOID dengan tahun pembuatan Oktober tahun 1929. Terpaut 7 tahun dengan pembuatan PLTA Cinangling seiring berjalannya waktu dan banyaknya kesusahan pada bagian mesin generator, di tahun 2017 PLTA Cinangling berhenti beroperasi. Siapa sangka, PLTA yang telah lama dibangun Belanda itu masih berdiri kokoh hingga saat ini. 3 PLTA terkenal dan tertua yang ada di Subang itu adalah PLTA Gunung Tua, PLTA Cijambe, dan PLTA Cinangling. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air Gunung Tua sendiri dulunya pernah difokuskan untuk mengaliri listrik di 3 perkebunan teh. Diketahui bahwa PLTA Gunung Tua dibangun sekitar tahun 1921 silam dan juga memiliki 2 mesin dengan kapasitas yang cukup besar. Namun kini, Pata Gunung Tua hanya menyisakan 1 mesin saja yang dapat beroperasi. Berdasarkan sejarahnya, PLTA Gunung Tua ini dulunya pernah dibom oleh pasukan tentara Jepang saat menjajah Indonesia. Pengboman tersebut dilakukan karena para tentara Jepang ingin menguasai daerah tersebut dengan cara menghancurkan PLTA. Kejadian pengeboman tersebut diperkirakan terjadi sekitar tahun 1943 dan mengakibatkan PLTA tak bisa digunakan. PLTA berusia 1 abad tersebut menjadi salah satu peninggalan penting bagi masyarakat Subang. Adanya PLTA tersebut kabarnya sangat membantu ekonomi, terutama masa kejayaan perkebunan Pamanukan Enciasen London yang dulu sangat mensejahterakan masyarakat. Di sisi lain, PLTA Cijambe yang didirikan Belanda tahun 1912 pun juga tak kalah penting dari PLTA Gunung Tua. Sama dengan PLTA Gunung Tua, PLTA Cijambe pun juga pernah dibom oleh tentara Jepang. PLTA tersebut juga pernah mengalami kerusakan akibat bom tentara Jepang, namun berhasil beroperasi kembali. Begitupun dengan PLTA Cinangling yang mengalami nasib sama dengan 2 PLTA tersebut. Adanya 3 PLTA tersebut memberi sumbangsih bagi keberlangsungan industri dan kehidupan masyarakat Subang sehari-hari. Bahkan ada sejarah yang mengatakan bahwa PLTA tersebut pernah digunakan untuk kebutuhan militer Lanut Surya Dharma sekitar tahun 1940 sampai tahun 1950-an. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.